Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Audria dengan NIM 63240066, Prodi Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perhitungan PPh Badan dan bagaimana cara penginputan data-data ke dalam aplikasi ESPT Pajak Penghasilan Badan. Pertama-tama, di sini ada identitas wajib pajak, yaitu PT Surya Kencana Persada dengan NPWP ini. Lalu di sini ada data daftar pemegang saham dan daftar susunan pengurus dan komisaris. Di sini ada perhitungan penyusutan yang dimana terdapat 3 kelompok barang atau 3 kelompok daftar harta tetap, yaitu satu aktiva kelompok 1 yaitu handphone, yang kedua yaitu komputer, yang ketiga yaitu kendaraan angkut barang. Lalu di sini ada perhitungannya. Yang pertama ada jenis aktiva tetap, lalu nama barang, tahun pembelian, harga perolehan, umur ekonomis, penyusutan komersil 2021, penyusutan fiskal 2021, dan selisih penyusutan. Lalu masuk ke jenis aktiva tetap yang pertama yaitu handphone, nama barangnya itu Samsung, dan tahun pembeliannya tanggal 1 bulan Februari 2017 dengan harga perolehan 20 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, penyusutan komersilnya pada tahun 2021 yaitu 4 juta, penyusutan fiskal 2021 yaitu 5 juta, dan memiliki selisih yaitu 1 juta. Data ini didapat dari data yang ada pada modul. Nah, lalu kita masuk ke perhitungannya lagi. Di sini ada daftar penyusutannya yang dimana telah terhitung dari awal tahun pembelian yaitu 2017. Lalu di sini ada biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Lalu kita masuk ke tahun perolehan atau tahun pembelian, yaitu nilai bukunya adalah 20 juta diambil dari sini. Lalu pada tahun 2017 telah mengalami penyusutan dengan biaya penyusutan yang telah dihitung pada penyusutan komersil ini adalah 4 juta. Lalu kita masukkan 4 juta. Nah, di sini adalah akumulasi penyusutan, yang dimana biaya penyusutan pertama adalah 4 juta. Lalu kita tulis di sini 4 juta, dan nilai buku ini akan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Lalu 20 dikurangi dengan 4 juta, yaitu menghasilkan 16 juta rupiah. Lalu pada tahun 2018, biaya penyusutannya tetap sama, karena di sini penyusutan komersil 2021 yaitu 4 juta, maka biaya penyusutannya juga selama 2017 sampai 2021 tetap 4 juta. Lalu 2018 memiliki biaya penyusutan 4 juta, lalu akumulasi penyusutannya adalah 4 juta, di mana penyusutan dari 2017 ditambah dengan biaya penyusutan yang baru yaitu 2018 menjadi 8 juta. Lalu di sini nilai bukunya adalah 20 juta dikurangi dengan 8 juta menghasilkan 12 juta. Lalu ke tahun selanjutnya akan begitu. Nah, di sini saya beri tanda berwarna orange karena yang dihitung yaitu penyusutan pada tahun 2020 yaitu 4 juta, dengan biaya penyusutannya itu 4 juta, akumulasi penyusutannya 16 juta, dan nilai bukunya 4 juta. Lalu di sini masuk ke penyusutan fiskal handphone. Yang pertama adalah tahun, biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Lalu kita masuk ke tahun 2017. Di sini biaya penyusutannya itu 5 juta diambil dari sini. Lalu masuk ke akumulasi penyusutannya yaitu tetap 5 juta karena tahun sebelumnya belum ada penyusutannya. Lalu di sini nilai buku sama dari nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Lalu dilanjut dengan 2018, 2019, dan 2020. Maka dihasilkan pada tahun 2020 dengan biaya penyusutannya itu 5 juta, akumulasi penyusutannya 20 juta, dan nilai bukunya 0 dikarenakan akumulasi penyusutannya telah mencapai harga perolehan pada harta tetap handphone. Lalu yang kedua di sini ada aktiva kelompok 1 yaitu komputer, yang itu dengan nama barang Lenovo G480, dan tahun pembeliannya adalah tanggal 5 bulan Maret 2017. Lalu di sini ada harga perolehannya yaitu 40 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, penyusutan komersil 2021 yaitu 8 juta, dan penyusutan fiskalnya adalah 10 juta, lalu selisih penyusutannya 2 juta. Lalu kita masuk ke perhitungan penyusutan komersil komputer yaitu ini. Nah, pada tahun 2017
Biaya penyusutannya yaitu 5.333 itu didapat dari sini, yaitu didapat dari nilai perolehan dikali 8 bulan. 8 bulan itu diambil dari 2017 sampai 2022. Lalu dibagi 12 bulan selama 1 tahun, lalu dibagi 5. Dikarenakan umur ekonomisnya yaitu 5 tahun, menghasilkan yaitu 5.333 dan akumulasi penyusutannya yaitu tetap sama 5 juta. Lalu nilai bukunya yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Lalu pada 2018 hasilnya tetap sama, yaitu memiliki penyusutan 8 juta, yaitu yang ada di sini. Nah, ini kenapa berbeda pada tahun 2017? Dikarenakan pada tahun 2017 hanya dipakai dari bulan Maret atau dari bulan ketiga, yang dimana dari bulan Maret itu terhitung sampai bulan Desember yaitu 8 bulan. Jadi biaya penyusutan yang terhitung ada di 8 bulan. Nah, untuk 2018 karena dia full dari bulan Januari sampai bulan Desember, maka dia terhitung 8 juta, yaitu dari sini karena sudah termasuk 12 bulan. Nah, begitu pula tahun-tahun selanjutnya yaitu 2019, 2020, 2021, 2022. Nah, kita mengambil nilai di mana pada tahun 2020 yaitu biaya penyusutannya 8 juta, akumulasi penyusutannya itu 29 juta, 33333 dan nilai bukunya yaitu 10.666.666.700. Lalu di sini masuk ke penyusutan fiskal komputer, yang dimana tahun 2017 pun juga sama karena dia membelinya pada bulan Maret, maka terhitungnya selama 8 bulan. Sama perhitungannya, lalu akumulasi penyusutannya segini, dan nilai bukunya itu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Lalu selanjutnya pada 2018, 2019, 2020, dan 2021 memiliki perhitungan yang sama. Lalu di sini diambil pada tahun 2020 yaitu dengan biaya penyusutan 10 juta, akumulasi penyusutannya 36.666.666.7. Lalu nilai bukunya itu 3.333.333.000. Lalu selanjutnya di sini ada barang ketiga. Ada barang ketiga yaitu kendaraan angkut barang, dan nama barangnya itu Suzuki, tahun perolehannya pada Januari tanggal 4 2017. Lalu di sini ada harga perolehannya yaitu 200 juta. Lalu umur ekonomisnya 10 tahun, berbeda dengan umur ekonomis pada harta tetap sebelumnya ya, karena di sini merupakan kendaraan. Lalu ada penyusutan komersil 2021-nya yaitu 20 juta. Lalu penyusutan fiskal 2021 yaitu 25 juta. Lalu selisih penyusutan adalah 5 juta. Maka kita masuk ke perhitungan di mana ada perincian setiap tahunnya. Yang pertama penyusutan komersil kendaraan angkut barang yaitu sama pada tahun 2017. Nah, ini karena dia membelinya pada bulan Januari, maka terhitungnya selama 12 bulan. Maka memakai biaya penyusutan 20 juta diambil dari sini. Oke, terus kita masuk ke tahun 2020. Yang dimana biaya penyusutannya itu 20 juta, akumulasi penyusutannya itu 80 juta, dan nilai bukunya adalah 120 juta. Lalu kita masuk ke penyusutan fiskal kendaraan angkut barang. Nah, pada tahun 2017 itu memakai 25 juta karena tetap masa pemakaiannya yaitu 12 bulan, maka tetap memakai 25 juta diambil dari sini. Lalu kita lihat pada tahun 2020 memiliki biaya penyusutan 25 juta rupiah, lalu akumulasi penyusutannya itu 100 juta dan nilai bukunya adalah 100 juta. Selanjutnya di sini ada di mana rekonsiliasi laba rugi fiskalnya. Nah, ini dapat kita lihat dari soal. Kita lihat dari sini. Nah, ini merupakan laporan neraca yang akan digunakan sebagai laporan rekonsiliasi. Nah, ini. Nah, di sini ada penjualan barang dagang yaitu 6.200.000. Lalu di sini ada retur dan potongan penjualan yaitu sebesar 200.000. Di fiskal pun sama. Lalu di sini adalah 6 juta, hasil dari 6.200.000 dikurangi dengan 200 juta. Dan di fiskal pun sama. Lalu di sini ada HPP atau harga pokok produk. Di sini ada pembeliannya yaitu 3.500.000. Pada fiskal juga sama 3.500.000. Lalu persediaan awalnya di komersial yaitu 1.500.000 dan di fiskal juga sama 1.500.000.
Lalu di sini ada persedia akhirnya yaitu 2 miliar, yang di fiskal pun juga sama. Lalu totalnya adalah segini, hasil dari 3 miliar 500 juta ditambah dengan 1 miliar 500 juta dikurangi dengan 2 miliar, menghasilkan 3 miliar. Yang dimana laba brutonya itu 3 miliar, dimana komersial dan fiskal itu memiliki hasil yang sama. Lalu masuk ke beban-beban, dimana di sini ada 300 juta yang didapat dari sini, beban-beban. Masuk ke sini ke beban-beban. Lalu di sini ada di mana ada koreksi positif yaitu 85 juta diambil dari soal yang dimana terdapat di dalam beban gaji terdapat pemberian beras untuk karyawan sebesar 10 juta, pemberian dividen kepada pemegang saham sebesar 50 juta, dan pengobatan karyawan yang dibayar ke rumah sakit sebesar 25 juta. Lalu di sini akan kita tambahkan 10 juta, lalu 50 juta, dan 25 juta menghasilkan nilai 85 juta. Lalu di fiskal, karena terdapat koreksi positif, maka beban gajinya berkurang, yaitu 300 juta dikurangi dengan 85 juta, menghasilkan 215 juta. Lalu di sini ada beban transportasi dan memiliki koreksi positif yaitu 5 juta, terdapat pada soal, yaitu biaya perjalanan dinas untuk keluarga, pimpinan atau pemegang saham dimasukkan ke dalam beban transportasi sebesar 5 juta. Lalu di sini akan kita masukkannya itu 5 juta, lalu di fiskal sama, hasil dari komersial dikurangi dengan koreksi positif yaitu 5 juta. Lalu di sini ada beban listrik, air, dan telepon yaitu 15 juta dikurangi dengan 1 juta. 1 juta itu didapat dari soal, yaitu dalam beban listrik dan telepon terdapat pembayaran listrik dan telepon keluarga Widya Tama Pambudi sebesar 1 juta. Lalu kita akan kurangi dan memiliki hasil pada fiskal yaitu 14 juta. Lalu selanjutnya ada beban premi asuransi yaitu 20 juta, lalu ada koreksi positifnya itu 2 juta, terdapat pada soal yaitu pembayaran premi asuransi jiwa keluarga Widya Tama Pambudi dibebankan sebesar 2 juta rupiah. Lalu kita masuk ke sini dan hasil fiskalnya itu 18 juta, lalu beban bunga yaitu 10 juta karena tidak ada koreksi maka tidak mengurangi hasil pada fiskalnya. Lalu di sini ada beban pemasaran yaitu 25 juta dan fiskalnya juga sama 25 juta. Lalu di sini ada beban penyusutannya itu 8 juta. Nah, 8 jutanya ini diambil dari perhitungan penyusutan sebelumnya, yang dimana selisihnya ini terdapat 8 juta. Hasil dari selisih penyusutan dari handphone, komputer, dan kendaraan angkut barang. Dan hasilnya 8 juta. Dan karena itu merupakan selisih, maka termasuk koreksi fiskal negatif yang akan menambah nilai pada fiskal, yaitu 32 juta ditambah dengan 8 juta dengan hasil 40 juta. Lalu beban lain-lainnya yaitu 25 juta ditambah dengan koreksi positifnya yaitu 1.200.000 didapat dari soal, yaitu dalam beban lain-lain terdapat pembayaran untuk sumbangan di lingkungan RT perusahaan dengan harga Rp700.000 dan sanksi denda atas penyampaian SPT yaitu Rp500.000. Lalu ditambah Rp700.000 ditambah dengan Rp500.000 yaitu hasil Rp100.200.000 yang akan mengurangi nominal pada fiskal yaitu menjadi Rp23.800.000. Lalu di sini ada total, di mana total dari seluruh beban yaitu Rp450 juta. Lalu di sini ada penjumlahan untuk beban pada fiskal yaitu Rp370.800.000. Lalu di sini ada laba usahanya sebesar Rp2.543.000.000 dan Rp2.629.200.000.000 dihasilkan dari laba brutonya dikurangi dengan beban-bebannya. Lalu penghasilan di luar usahanya terdapat ada 3, yaitu dapat dari soal adalah ini. Nah, lalu untuk nilainya yaitu penghasilan jasa servis yaitu 200 juta, penghasilan jasa lainnya yaitu 200 juta, penghasilan bunga deposito yaitu 400 juta dengan hasil 800 juta. Nah, dikarenakan ini dikarenakan yang penghasilan di luar usaha, penghasilan jasa servis tidak memiliki koreksi maka hasil tetap, lalu penghasilan jasa lainnya juga tidak ada maka hasil tetap, dan penghasilan bunga deposito adalah 400 juta di mana koreksinya itu negatif yang dapat mengurangi nilai dari komersial yang dimana fiskalnya menjadi 0.
Lalu di sini ada beban di luar usaha yaitu 5 juta. Lalu di sini ada komersial juga 5 juta karena tidak ada koleksi. Lalu di sini ada penghasilan neto di luar usaha yaitu 800 juta dikurangi dengan 5 juta menghasilkan 795 juta rupiah. Lalu di sini di fiskal yaitu 400 juta dikurangi dengan 5 juta dengan hasil 395 juta rupiah. Lalu di sini ada laba bersihnya di mana 3 miliar 338 juta ribu didapat dari 2 miliar 503 juta ditambah dengan 795 juta menghasilkan 3 miliar 338 ribu. Lalu untuk fiskal ini hasil dari pengurangan laba bersih komersial dikurangi dengan koreksi negatif yaitu 313 didapat dari total laba usaha yang pada koreksi negatifnya dikurangi dengan koreksi negatif yang ada pada ini yaitu 94 juta 200 dikurangi dengan 408 juta menghasilkan minus 313.800 ribu dengan hasil fiskalnya yaitu 3 miliar 24 juta 200. Selanjutnya setelah perhitungan kita masuk ke aplikasinya yaitu SPT pajak penghasilan wajib pajak badan rupiah. Sebelumnya kita masuk ke file, kita masuk ke OSC, lalu masuk ke program file x86, lalu pilih DJP. Selanjutnya adalah pilih ESPT 1771 ini, kita klik, lalu kita masuk ke database. Nah, yang pertama ini kita akan copy, lalu kita paste di sini juga. Nah, setelah kita paste, nah sudah, lalu kita rename, ubah menjadi PT Surya Kencana Persada. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke sini dan kita akan mencari ODBC ini, kita klik 2 kali. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita masuk ke sistem DSN, lalu kita add, lalu kita cari di sini yaitu menggunakan Microsoft Access Driver yang ini, lalu finish. Nah, di sini ada data source name yang kita akan tulis yaitu PT Surya Kencana Persada. Lalu di sini kita di database kita select atau kita pilih, lalu kita masuk ke Windows C, lalu kita pilih yang program file ini, lalu kita masuk DJP, lalu ini database dan kita klik yang ini yang sudah kita buat tadi, lalu kita klik OK, lalu sudah ini sistem database-nya download, lalu di sini kita akan klik OK. Nah, lalu akan muncul seperti ini, lalu kita X aja, lalu kita kembali ke aplikasinya. Nah, di sini kita akan klik connect to DB atau database, lalu kita pilih yang ini. Kita klik OK. Nah, di sini ada NPWP-nya. Kita buka ke datanya, yaitu NPWP-nya adalah ini. Kita salin. Kita balik lagi ke sini. Kita paste di sini. Lalu kita OK. Nah, di sini ada nama wajib pajaknya. Kita lihat dari soalnya yaitu PT Surya Kencana Persada. Kita masuk ke sini. Kita paste alamatnya yaitu Jalan Pahlawan nomor 10, Bekasi Utara. Kelurahannya itu kita lihat itu kelurahannya adalah Bekasi Utara, lalu kecamatannya juga sama Bekasi Utara, lalu kotanya adalah Kota Bekasi. Kode posnya yaitu ini, (12 150). Lalu ada nomor teleponnya 021 729 50 729 50 445 729 40 54 45. Lalu negara domisilinya tidak ada. Lalu selanjutnya di sini ada KBP jenis usahanya. Jenis usahanya yaitu elektronik ya teman-teman nih, usaha perdagangan elektronik. KU-nya adalah 46521. Jenis PP-nya yaitu non-boot. Lalu tahun bukunya yaitu 2020 sampai dengan Desember. Jenis laporan keuangannya itu perusahaan dagang. Lalu di sini
kita simpan. Lalu selanjutnya ada halaman 2-nya, yaitu di sini ada nama pejabat penandatangannya aja yang kita isi, yaitu di sini ada Widya Tama Pambudi. Lalu ada NPWP-nya kita salin, seperti di sini. Lalu ada namanya, yaitu Widya Tama Pambudi. Jabatannya sebagai, yang terlihat di sini jabatannya sebagai direktur. Sudah terisi, nama kuasa tidak ada, pimpinan perusahaan juga tidak ada, lalu kita simpan. Nah, oke. Nah, di sini ada username-nya, yaitu administrator 01. Lalu passwordnya adalah 1. Nah, sudah bisa. Lalu kita masuk ke program, lalu kita buat SPT baru. Nah, ini kita ganti jadi 2020. Lalu kita buat, oke. Lalu selanjutnya SPT PPH, yang dimana ada laporan, yaitu daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, di sini terdapat daftar penyusutan fiskal, lalu di sini ada daftar amortisasi fiskal. Yang pertama kita isi dulu yang atas. Lalu kita akan klik baru. Nah, di sini ada jenis hartanya, yaitu harta berwujud. Lalu kelompok hartanya adalah kelompok 1, jenis usahanya adalah semua jenis usaha, nama hartanya yaitu yang ada di sini. Nah, dikarenakan di sini belum ada nama hartanya, maka kita akan buat nama hartanya di sini. Lalu kita klik baru. Nah, kita klik yaitu handphone. Simpan. Lalu yang kedua ada komputer. Kita klik baru lagi. Kita simpan. Lalu yang ketiga ada kendaraan angkut barang. Kita klik baru. Lalu kita simpan. Nah, sudah kita tutup. Lalu kita pilih di sini, yaitu yang pertama adalah handphone. Lalu bulan dan tahun perolehnya itu Januari 2017, karena di sini Januari 2017. Lalu metode penyusutannya itu garis lurus, dan metode penyusutan fiskalnya juga garis lurus. Lalu harga perolehannya kita lihat di sini itu 20 juta. Lalu di sini nilai bukunya itu 5 juta, 5 juta sudah terisi dengan otomatis. Lalu catatan tentang harta, yang dimana kita akan tulis nama barangnya aja ya. Langsung aja kita tulis di sini. Nah, simpan merek Samsung. Lalu kita simpan. Nah, ini selanjutnya kita akan mengisi untuk komputer dan kendaraan. Pengisiannya sama ya, seperti ini. Ini adalah bulan Maret. Nah, karena sudah terisi, lalu di sini ada jumlah penyusutan komersialnya, yaitu sebesar 32 juta. Maka hasilnya yaitu 8 juta. Lalu selanjutnya kita akan tutup. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, akan masuk seperti ini. Nah, ini kita akan masukkan sesuai dengan yang ada di neraca saldo. Nah, neraca saldonya itu adalah ini. Nah, ini yang dimana kas dan setara kasnya yaitu 6 miliar 500 juta. Kita buka ke sini, kita tempel saja di sini. Kalau tidak bisa, kita klik manual dengan lalu investasi sementaranya tidak ada. Lalu kita masuk ke piutang usaha pihak ketiga, yaitu 4 miliar 500 juta. Lalu piutang lain pihak ketiganya ya sudah ada. Lalu piutang lain pihak ketiga
tidak ada, piutang oleh pihak yang tidak memiliki hukum maksimal juga tidak ada. Lalu di sini ada penyisihan, piutang ragu-ragu juga tidak ada. Lalu ada persediaan, kita lihat persediaan ada yaitu 2 miliar. Lalu selanjutnya di sini ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka yaitu 330 juta. Lalu aktiva lancar lainnya yaitu ini 450 juta yaitu uang muka pajak. Aktiva lancar lainnya tidak ada. Lalu piutang jangka panjang juga tidak ada, bertanda dan bunga tidak ada. Lalu aktiva tetap lainnya di sini kita lihat aktiva tetap lainnya yaitu itu 260 juta. Lalu selanjutnya ada dikurangi akumulasi penyusutan yaitu 125 juta. Selanjutnya ada investasi jangka panjang tidak ada, investasi jangka panjang lainnya tidak ada, harta tetap berwujud tidak ada. Nah, total aktifanya itu 13 juta 914 sama dengan ini. Lalu kita masukkan neraca dan kewajiban. Di sini ada hutang usaha pihak ketiga. Kita lihat di sini sebesar ini hutang acaranya 2 miliar. Lalu hutang pihak yang punya hubungan sama lainnya tidak ada, hutang bunganya itu 425 juta. Lalu hutang pajaknya 100 juta rupiah. Nah, lalu selanjutnya di sini hutang pajak, hutang pajaknya yaitu 1.500.000 juta rupiah. Lalu hutang pajaknya yaitu 425 juta. Lalu dividennya yaitu 100 juta. Lalu hutang bank, kita lihat hutang banknya satu. Lalu uang muka tidak ada kewajiban jangka panjangnya. Kita lihat di sini yaitu kewajiban jangka panjangnya yaitu ini. Lalu di sini ada hutang kewajiban jangka panjangnya yaitu 1.400.000 juta. Lalu selanjutnya ada hutang jangka panjangnya yaitu 1.666.000. Lanjut kita masuk ke modal saham. Nah, modal sahamnya yaitu 3 miliar. Lalu selanjutnya masuk ke laba ditahan tahun ini yaitu sebesar 3.569 juta. Lalu totalnya adalah 13 juta. Kita lihat di sini sama totalnya. Kita masuk ke laba rugi. Lalu di sini ada penjualan. Nah, penjualannya itu dapat dari ini itu 6 miliar. Kita tulis di sini. Nah, lalu di sini ada pembeliannya yaitu 3.500.000 juta. Lalu saldo barang dagang awalnya yaitu 1
miliar 500 juta. Lalu tersedia saldo barang dagang akhirnya yaitu 2 miliar. Lalu di sini harga pokok penjualannya sudah otomatis ditambah. Lalu laba kotornya juga. Lalu di sini ada beban penjualan. Nah, beban penjualannya yaitu di sini. Beban pemasaran itu 25 juta. Tulis. Lalu beban umum administrasi. Nah, beban umum administrasinya itu yaitu ini dikurangi dengan 25 juta. Jadi hasilnya adalah 4.377 juta. Nah, di sini ada ini. Lalu selanjutnya adalah penghasilan atau beban lainnya, yaitu kita lihat dari sini. Nah, ini penghasilan neto luar usaha itu sebesar 795 juta. Nah, ini yaitu bagian itu kosong, ini sudah otomatis, ini juga sudah otomatis. Lalu kita masuk ke hubungan istimewa. Nah, hubungan istimewa itu tidak ada, maka kita simpan. Lalu kita tutup. Nah, selanjutnya kita masuk ke SPT, kita masuk ke lampiran, lalu kita masuk ke lampiran 5. Nah, di sini ada daftar pemegang saham atau pemilik modal. Lalu yang pertama kita akan isi dari pemegang saham atau pemilik modal, kita klik baru. Nah, jumlah debitur kita lihat dari soal. Nah, ini adalah data para pemegang saham PT Surya Kencana Persada. Yang pertama yaitu PT Gumilang yang beralamat Jalan Kamboja nomor 15 Jakarta Selatan dengan NPWP adalah berikut. Lalu jumlah yang disetor adalah 1.200 juta. Nah, kita masuk yang pertama, jumlah modal yang disetor penuh yaitu 1.200 juta. Tulis 1.200 juta. Nah, NPWP-nya kita copy. Oke. Nah, nama pemegang sahamnya yaitu PT Gumilar. Alamatnya, jumlah modal pemegang sahamnya yaitu, oh maaf ya teman-teman. Nah, ini untuk jumlah modal disetornya itu 1.200.000. Itu kita isi di sini. Ini kita hapus 1.200. Nah, ini adalah total saham yang dimiliki yaitu 3 miliar. Kita tulis di sini 3 miliar. Lalu selanjutnya kita simpan. Nah, akun baru, yes. Nah, selanjutnya adalah pemegang saham yang kedua yaitu PT Nusa Hijau. Dengan NPWP ini kita copy, kita paste di sini. Ini adalah PT Nusa Hijau. Jumlah saham yang disetor adalah 1 juta, 1 miliar. Selanjutnya dividen tidak ada, maka simpan. Lalu kita masukkan yang ketiga. Lalu selanjutnya di sini ada daftar susunan pengurus dan komisaris. Di sini terdapat 2 data susunan pengurus dan komisaris. Nah, kita klik baru, lalu NPWP-nya kita isi. Lalu nama pengurus dan komisarisnya, alamatnya, jabatannya yaitu komisaris. Yes. Selanjutnya adalah ini. Nah, berikut data yang telah diisi. Selanjutnya kita tutup, lalu kita masuk ke lampiran yang keempat. Nah, di sini merupakan
Data penghasilan yang dikenakan PPh. Nah, lalu di sini yang pertama dasar pengenaan pajaknya yaitu 400 juta. Lalu PPh terutangnya yaitu 80 juta. Lalu di sini jenis penghasilannya itu 80 juta. Lalu kebagian keduanya yaitu bantuan sumbangan dan lain-lainnya itu tidak ada. Maka ini kita simpan. Lalu selanjutnya kita akan masuk SPT kemudian 3. Nah, di sini kita akan klik baru. Lalu di sini kita akan isi cara di sini ada jenis PPh yang akan dipotong yaitu pasal 23. Ini di pemotongan lagi, lalu bukti potong yaitu ada pada soal ini. Nah, bukti potongnya yang pertama yaitu ini. Copy. Di sini. Lalu jenis penghasilannya yaitu imbalan atau jasa lainnya. Imbal brutonya yaitu sebesar imbal brutonya sebesar 200 juta. Lalu yang dipotongnya itu 4 juta. Lalu di sini ada tanggal buktinya. Yaitu di sini tanggal 1 April 2020. Lalu NPWP pemotongnya klik di sini. Nah, lalu kita akan klik baru. Di sini NPWP pemotongnya yaitu kita buka di sini. Nah, NPWP-nya itu ini. Kita copy ini. Lalu nama pemotongnya itu. Alamatnya Jalan Sudirman. Lalu kita klik simpan, kita mau. Nah, kita klik ini, lalu kita klik. Nah, selanjutnya kita akan simpan. Selanjutnya kita pilih yang kedua karena di sini terdapat 2 penghasilan jasanya. Yang kedua kita klik ini, kita pilih nama PPh pasal 23, lalu nomor buktinya lalu sudah kita masukkan. Lalu kita akan tutup. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan masuk ke lampiran kedua. Nah, di sini terdapat pembelian barang yang ada di sini besar 3.500.000. Lalu selanjutnya ada gaji upah itu sebesar 300 juta. Ini beban gaji. Lalu selanjutnya ada biaya transportasi 40 juta. Selanjutnya ada biaya penyusutan amortisasi ini
Selanjutnya ada biaya sewa tidak ada, biaya bunga pinjaman. Lihat ada biaya bunga 10 juta. Lalu selanjutnya bunga sekitar tadi tidak ada. Lalu ada biaya pemasaran. Sini biaya pemasaran itu 25 juta. Selanjutnya ada biaya lainnya. Biaya lainnya yaitu total dari biaya prima asuransi, biaya bunga, dan biaya lain-lain. Totalnya yaitu 60 juta. Terus ini persediaan awalnya yaitu 1.500.000 juta. Lalu persediaan akhirnya yaitu 2 miliar. Hasilnya sudah sama, lalu kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita klik ini, tapi lampiran, lalu selanjutnya adalah lampiran yang pertama. Di sini halaman 1. Nah, sini peredaran usahanya yaitu sama dengan penjualannya yaitu 6 miliar. Lalu di sini ada penghasilan di luar usahanya, yaitu ada penghasilan di luar usaha, yaitu ini 800 juta. Lalu penghasilan tidak dikenakan yaitu 400 juta. Lalu selanjutnya adalah yang halaman 2. Dua biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham yaitu 50 juta. Lalu selanjutnya penggantian atau imbalan perpajaan 5 juta. Lalu harta yang dihibahkan atau disumbangkan yaitu 700. 700 ini didapatkan dari soal ini. Lalu selanjutnya adalah gaji di sanksi administrasi yaitu 500. Lalu ini lalu masuk halaman 3. Halaman 3 ini yang pertama yaitu ada ini sudah terisi, lalu kita simpan. Oke, kita X. Lalu selanjutnya kita masuk ke SPT ini. Nah, di bagian A ini kita akan masukkan ke nama kantor konsultan pajaknya. Kita lihat di sini. Dan konsultan pajaknya itu ini. Dan PWP-nya satu 332 432. Nama konsultan pajaknya adalah Muhammad Reza. Dan PWP. Lalu itu yang bagian ini. Bagian ini isi itu nama. Lalu selanjutnya bagian C. Lalu ini yang E. Lalu yang kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian ini kita tutup, kita masuk ke SPT, kita masuk daftar surat setoran. Lalu di sini kita klik baru. Nah, yang untuk seperti ini kita pilih ini yaitu tahunan PPH. Nah, NPPN-nya yaitu 000 701 100 5 60. Nah, jumlah bayarnya itu kita simpan dengan ini
74840. Nah, tanggalnya sudah benar, lalu kita klik simpan. Nah, sudah keluar. Lalu kita akan klik follow. Selanjutnya ini akan kita X, lalu masuk ke SPT PPH wajib pajak, lalu kita cek di bagian C, yaitu ini yang bayarnya sudah di checklist, lalu kita ke bagian E dan D, lalu kita ke bagian H. Lalu di sini kita ubah menjadi 10 Januari 2020. Nah, itu akan klik simpan. Lalu kita masuk ke SPT Tools, lalu kita SPT. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini kita lihat untuk tanggalnya kita ganti menjadi 10 2020. Oke, kita masuk sini. Ini kita ganti 2020. Nah, sudah masuk, kita ke sini, lalu kita masukkan ke dalam file dimana kita akan menyimpan yang akan dibawa ke kantor pajak. Nah, kita sudah masuk ke sini, lalu kita akan klik create file. Kita akan insert ini di sini. Oke. Nah, baik, sekian video yang saya buat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah pengerjaan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.